Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarod Zahid dari kelas 12 TSM 1, nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan mapel PKKWU bab standar laporan keuangan. A. Pengetahuan umum mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses kontrol dan monitoring. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lainnya, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Samping itu juga termasuk jadwal dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri, otomotif, dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu usaha yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. 1. Memanfaatkan laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya hanya digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Tidak semua orang diperbolehkan untuk menggunakan laporan keuangan sebuah organisasi usaha. Laporan keuangan bukan hanya berguna untuk pengusaha ataupun bisnis, tapi ada beberapa pihak yang bisa mendapatkan keuntungan dari sebuah laporan keuangan, seperti berikut ini. A. Pemberi pinjaman atau kreditur. Sebagai pihak yang meminjamkan tambahan modal untuk membantu bisnis Anda agar usaha produksi dan penjualan produk otomotif sepeda motor Anda tetap berjalan dengan baik. Sebagai pertimbangan, kreditur akan meminta laporan keuangan usaha. Laporan ini akan memberi informasi tentang kondisi keuangan suatu organisasi usaha yang akan dimanfaatkan oleh kreditur sebagai bahan acuan untuk menolak ataupun menyetujui pinjaman yang diajukan. Kreditur akan memperoleh keyakinan bahwa uang yang akan atau telah mereka pinjamkan tidak jatuh ke tangan yang salah. Jika pinjaman itu disetujui, artinya kreditur yakin bahwa Anda mampu membayar dan mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. B. Pemasok atau supplier. Pemasok atau supplier juga berhak mengetahui laporan keuangan wirausaha produk otomotif sepeda motor Anda, terutama jika Anda membeli barang dengan sistem kredit atau tidak langsung bayar tunai. Dengan informasi yang disajikan pada laporan tersebut, supplier bisa mengambil keputusan apakah usaha Anda memiliki kemampuan membayar tagihan sesuai nominal yang tertera atau tidak. Jika wirausaha produktivitas otomotif sepeda motor dinilai tidak mampu, supplier akan menolak kerjasama dengan usaha Anda atau dapat mengajukan negosiasi dalam kerjasama tersebut. C. Manajemen usaha. Manajemen usaha adalah orang terpenting yang sangat membutuhkan laporan keuangan. Dengan mengetahui laporan keuangan usaha, pihak manajemen dapat mengetahui dan memastikan bahwa semua produk telah berjalan dengan baik. Laporan keuangan ini juga dapat menjadi acuan dalam mendukung aspek perencanaan bisnis di masa yang akan datang. Tapinya dilepas D. Investor. Ya. Sebagai penanam modal pada bisnis, investor pasti selalu ingin tahu apakah modal yang mereka berikan telah digunakan secara tepat. Dengan laporan keuangan yang baik, investor akan merasa yakin terhadap bisnis produk otomotif sepeda motor Anda. Dengan begitu, mereka tidak akan merasa keberatan untuk menanamkan modalnya ke wirausaha, sehingga Anda dapat lebih mudah mengembangkan bisnis dengan modal tambahan dari investor tersebut. Laporan keuangan yang baik adalah bentuk kepercayaan terhadap para investor yang sudah berinvestasi pada bisnis produk otomotif sepeda motor Anda. Pemerintah. Setiap bisnis yang terlapor akan memiliki kewajiban terhadap pemerintah untuk membayar pajak. Besaran pajak yang dibayarkan akan sesuai dengan besaran angka yang tertulis dari laporan keuangan yang dimiliki oleh bisnis. Semakin awal merapikan dan membuat laporan keuangan, Anda akan terhindar dari masalah penting terkait kewajiban pajak seperti kegelapan pajak yang akan terkait masalah hukum atau pengurangan pajak bertanggung jawab yang justru akan memberi keuntungan bagi bisnis. Pelanggan.
Pelanggan yang terikat perjanjian kerjasama untuk memasarkan produk otomotif sepeda motor, Anda juga berhak mengetahui laporan keuangan usaha. Mereka berhak tahu kelangsungan bisnis, terutama jika mereka terkait dengan perjanjian jangka panjang dan bisnis Anda. Laporan keuangan yang baik akan menunjukkan riwayat bisnis yang baik, sehingga akan meyakinkan pelanggan untuk mengambil sebuah kesepakatan kerjasama. Karyawan atau pekerja produk otomotif sepeda motor biasanya ingin mengetahui laporan keuangan yang dimiliki wirausaha terkait dengan kemampuan gaji yang bisa dibayarkan wirausahawan pada mereka. Laporan keuangan yang baik akan membantu pihak wirausahawan untuk bekerja sama dengan karyawan terkait pembayaran di masa-masa sulit bisnis Anda. Masyarakat. Sebuah usaha bisa memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam beberapa cara. Misalnya, informasi keuangan produk otomotif sepeda motor yang baik dapat membantu masyarakat menyediakan info atau tren perkembangan terakhir tentang rangkaian aktivitas usaha. 2. Karakteristik laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Penyusunan laporan keuangan harus memenuhi 4 karakteristik. Apa saja karakteristik laporan keuangan? Berikut penjelasannya. A. Dapat dipahami. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Pemilik dari penjelasan tersebut, laporan keuangan juga harus disajikan dengan baik dan sesuai dengan kejelasan agar memakai informasi laporan keuangan bisa dengan mudah memahami laporan keuangan yang dibuat. Walaupun demikian, kesulitan pemakai untuk memahami informasi tertentu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memasukkan informasi ke dalam laporan keuangan, karena laporan keuangan harus dibuat setransparan mungkin. B. Relevan. Informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan berguna untuk mengevaluasi peristiwa pada masa lalu. Relevansi informasi bermanfaat untuk memprediksi kejadian di masa mendatang dan menegaskan keputusan ekonomi. Prediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan serta hal lainnya sering kali didasarkan oleh informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang relevan dapat menjadi pendukung pemakai laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan yang akan diambil nantinya. C. Dapat dipercaya. Laporan keuangan dikatakan dapat dipercaya apabila tidak memiliki atau bebas dari pengertian yang menyesatkan atau kesalahan material. Tingkat kejujuran informasi juga akan mempengaruhi relevansi, karena jika informasi yang disajikan dapat dipercaya, maka informasi tersebut akan semakin relevan. Keandalan informasi dipengaruhi oleh hal berikut. 1. Kejujuran dalam menyajikan informasi. 2. Substansi mengungguli bentuk. 3. Netral. 4. Pertimbangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.